Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Setiawan, SPDI, mahasiswa PPG PAI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah sebagaimana yang terdapat dalam rukun iman yang ketiga, bahwa umat Islam wajib percaya dan yakin bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Di antaranya ada kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Dan yang terakhir sebagai penyempurna dari ketiga kitab yang pernah diturunkan, yaitu kitab suci Al-Quran. Adapun sejarah dari masing-masing kitab kita akan bahas ya satu persatu. Next. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat sendiri diturunkan di Bukit Tursina, yaitu sebuah bukit yang berada di sebelah barat negeri Syam, Suriah. Taurat berasal dari bahasa Ibrani, Torah, yang memiliki makna instruksi atau perintah. Disebut dengan kitab Torah atau perintah sebab di dalam kitab tersebut berisikan perintah-perintah Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Sejarah turunnya kitab Taurat bermula dari peristiwa pemukulan oleh Nabi Musa terhadap pemuda dari suku Kipti, sehingga menyebabkan pemuda tersebut meninggal. Suku Kipti sendiri merupakan suku bangsa Mesir yang juga merupakan suku dari leluhur Raja Fir'aun. Pada waktu itu, ketika Fir'aun mengetahui salah satu pemuda dari sukunya meninggal, kemudian Fir'aun murka dan memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap dan membunuh Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa pergi ke suatu tempat, meninggalkan Mesir untuk menuju negeri Madian. Kemudian di tengah perjalanan menuju Mesir, Nabi Musa alaihissalam melihat api di atas sebuah bukit yang bernama Bukit Tursina. Bukit ini berada di barat daya negeri Syam atau Suriah. Kemudian Nabi Musa mendekati api tersebut dan muncullah cahaya yang sangat terang dari langit yang merupakan pertanda turunnya wahyu dari Allah berupa kalam ilahi. Peristiwa turunnya wahyu pertama kepada Nabi Musa di Bukit Tursina diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Toha ayat 10 sampai 16 yang berbunyi, idro'a nar faqala la ahlihum kusu inni anastu narol ali atikum minha biqabasin aw ajidu 'ala nari huda falamma ataha nudiya ya Musa. Yang artinya, ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, hai Musa. Jadi itulah sejarah turunnya kitab Taurat, ya, kitab yang pertama dan diturunkan kepada Nabi Musa. Kita lanjutkan dengan kitab yang kedua, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, ya, yaitu Nabi ke-12 dari 25 Nabi yang wajib diketahui. Nabi Daud merupakan raja dan hakim agung bagi Bani Israel. Ia adalah ayah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Zabur berasal dari kata Zabaro yazburu zabrun yang memiliki arti tulisan. Kitab Zabur disebut juga dengan Mazmur atau Mizmor yang dalam bahasa Ibrani berarti nyanyian atau pujian. Sejarah turunnya kitab Zabur tidak lepas dari keberhasilan Nabi Daud alaihissalam saat mengalahkan dan membunuh seorang raja yang sombong dan durhaka yang bernama Zalut atau Goliat.
Setelah berhasil membunuh Jalut, masyarakat Bani Israel begitu mengagungkan Nabi Daud sehingga mereka lupa bahwa keberhasilan Nabi Daud dalam membunuh Jalut adalah atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Melihat rakyatnya yang semakin mengagungkan dan memuji-muji dirinya, Nabi Daud kemudian memutuskan untuk meninggalkan kerajaan dan menyendiri di daerah terpencil di dekat Yerusalem. Di tempat tersebut, Nabi Daud terus-menerus mengagungkan Allah lewat puji-pujian dan doa. Di tengah munajat dan doa-doa yang dipanjatkan Nabi Daud alaihissalam, Allah kemudian menurunkan wahyu berupa kitab Zabur sebagai kitab suci yang turun setelah kitab Taurat. Kitab Zabur sendiri turun pada abad ke-10 sebelum Masehi, yakni 486 tahun setelah turunnya kitab Taurat pada Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu tentang kitab Zabur. Sekarang kita lanjut kepada sejarah turunnya kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad pertama Masehi. Kata Injil sendiri berasal dari bahasa Yunani Lion yang berarti kabar baik. Dalam bahasa Inggris, Injil disebut juga dengan Gospel yang merupakan penggabungan dari dua kata, yakni God dan spell yang bermakna ucapan Tuhan. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Habir, Injil diturunkan pada hari ke-13 Ramadan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kitab Injil diturunkan pada hari ke-18 Ramadan, 1050 tahun setelah turunnya kitab Zabur dan 482 tahun setelah kitab Taurat. Pada waktu Injil diturunkan, Nabi Isa alaihissalam genap berusia 13 tahun. Pada waktu itu Allah memerintahkan Nabi Isa untuk kembali dari negeri Mesir menuju Baitul Ilya, Yerusalem, Palestina. Nah, itu kitab yang ketiga, ya, kitab Injil. Kemudian yang terakhir sebagai penyempurna daripada kitab-kitab yang tadi, yaitu diturunkannya kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya, secara mutawatir atau secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, digenapkan menjadi 23 tahun. Dan ayat pertama yang diturunkan yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 pada saat Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat di Gua Hiro. Berkhalwat itu merenung, ya, merenung. Ayat tersebut ya turun pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi, dan setiap tanggal 17 Ramadan tersebut disebut sebagai Nuzulul Quran, ya, hari diturunkannya Al-Quran. Bunyi dari ayat surat Al-Alaq ayat 1-5 yakni A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Itulah ya ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan ayat terakhir yang diturunkan kepada beliau, kepada Nabi Muhammad, yakni Quran Surat Al-Baqarah ayat 281 yang berbunyi, wattaqu yawma turja'una fihi ilallah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yang artinya, dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau tidak dirugikan. Ya, nah itulah tadi sejarah turunnya kitab suci Al-Quran. Adapun isi kandungan dari Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran tersebut terdapat beberapa ajaran. Yang pertama itu ajaran akidah. Ajaran akidah ini merupakan ajaran yang paling utama,
Kemudian ajaran tentang ibadah dan muamalah. Yang ketiga ajaran tentang hukum. Yang keempat ajaran tentang sejarah. Jadi di dalam Al-Quran tersebut banyak terdapat sejarah-sejarah para nabi, gitu ya, pada zaman dulu. Kemudian ada ajaran tentang akhlak, dan yang terakhir ada ajaran tentang ilmu pengetahuan. Nah, demikianlah pemaparan materi dari kami, ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.